Halo, selamat datang di Cemiti, cerita mini peneliti. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Kemarin judul penelitiannya apa sih, Kak? Judul penelitian kami, pengaruh norma gender terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan politik. Itu kami lakukan penelitiannya mulai dari akhir tahun lalu sampai diseminasi Oktober 2024. Motivasinya kenapa sih sebenarnya penelitian ini itu harus ada gitu? Kenapa isu norma gender dalam politik ini perlu banget diperhatiin saat ini gitu, Kak? Terkait dengan perempuan dalam ranah politik itu masih jarang ya. Jadi masih di bawah seperempat atau 25% di Indonesia. Nah, meskipun kebijakannya sudah ada minimal 30%, tapi untuk melihat kenapa ada gap, kenapa susah sekali mengajak gitu ya perempuan untuk menjadi tokoh di politik gitu. Nah, di situ kami melihat angka itu tidak cukup, angka keterwakilan itu tidak cukup. Jadi kita melihat mengapa, dan itu ternyata dipengaruhi oleh norma-norma gender, di mana norma gender ini sebenarnya adalah persepsi-persepsi, ekspektasi-ekspektasi terhadap perempuan gitu, karena jenis kelaminnya. Jadi dia harus berperan seperti apa, ekspektasi masyarakat terhadap peran perempuan itu yang mengkotak-kotakan dan membatasi peran perempuan di ranah publik, termasuk politik. Dan kemarin itu aku dengar kalau penelitian ini menggunakan dua metode ya, kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, boleh dong berbagi sedikit kira-kira yang kuantitatif, sorotan menariknya apa sih dari hasil penelitian kemarin? Oke, ya. Jadi kalau dari sisi kuantitatif, kemarin kita melakukan survei ke perempuan, itu sekitar 1059 perempuan berusia 15 hingga 49 tahun, ya. Nah, kita melakukan survei itu di 4 kota, ada di Jakarta Raya, Medan, Surabaya, dan Makassar. Nah, di survei tersebut kita mencoba melihat domain, ya, ada 3 domain yang kita coba lihat dari norma gender terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Yang pertama yaitu kita melihat dari sisi laki-laki sebagai breadwinner atau pemberi nafkah utama. Lalu yang kedua kita melihat apakah perempuan dan laki-laki berperan sama gitu ya untuk memberikan perawatan di rumah tangga, ya, berarti share caregiving. Lalu yang ketiga adalah kita melihat bagaimana persepsi dari sisi perempuan terhadap peran laki-laki ataupun perempuan sebagai pemimpin politik gitu. Jadi apakah perempuan atau laki-laki nih yang lebih baik sebagai pemimpin atau ya yang berperan di bidang politik. Jadi dari hasil temuan kami confirm ya hasil penelitian kami relatif serupa dengan survei-survei atau literatur lain di Indonesia yang sudah ada sebelumnya, bahwa laki-laki itu masih dipersepsikan sebagai pencari nafkah atau breadwinner utama di dalam keluarga. Nah, namun kami waktu itu sempat melihat dari dua sisi, dua pertanyaan. Juga kami temukan bahwa kalau dibalik, perempuan juga bisa berperan sebagai pencari nafkah. Lalu untuk temuan lainnya yang kami temukan bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa berbagi peran ya yang setara di dalam pengasuhan di dalam keluarga. Lalu untuk persepsi bahwa apakah laki-laki merupakan pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan, kami juga masih menemukan bahwa confirm banyak persepsi dari responden kami yang menyatakan laki-laki masih menjadi pemimpin politik yang lebih baik dibandingkan perempuan. Jadi kami mencoba mengelompokkan responden kami berdasarkan kelompok gitu ya. Apakah mereka cenderung konservatif atau cenderung moderat gitu ya di dalam persepsinya terhadap norma gender tadi, atau dia cenderung egaliter. Dari ketiga kelompok ini, salah satu temuan yang menurut kami menarik adalah dari kelompok perempuan yang bisa dibilang konservatif gitu ya, paling konservatif, itu justru memiliki tingkat partisipasi politik yang
tertinggi gitu dari hasil Justru yang survei kami. konservatif itu yang paling Betul. tertinggi ya? Jadi dari hasil yang kami dapatkan, justru responden perempuan dengan persepsi norma gender yang konservatif, mereka paling aktif mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Meskipun ya jika kita melihat atau menelusuri lebih jauh, motif dari mereka berpartisipasi di dalam kegiatan politik utamanya adalah karena motif moneter atau insentif keuangan. Jadi kita bisa mengindikasikan di sini bahwa partisipasi mereka banyak didorong oleh hal-hal atau insentif-insentif yang terkait dengan moneter. Ya, ini yang kita takutkan bahwa pemilihan yang terjadi di kita itu banyak dipengaruhi oleh politik uang atau money politik seperti itu. Oke, ini menarik banget sih. Tapi coba kita beralih lagi nih ya ke bagian kualitatif. Kualitatif ini pasti akan lebih menarik lagi karena menggali bagaimana tantangan wawancara mendalam gitu ya, Kamalinda ya, pasti ya. Terus hambatan apa mungkin stereotip apa yang ternyata mereka temukan saat berpartisipasi dalam politik ini? Gimana Kak? Oke. Baik, jadi dari bagian kualitatifnya kita mewawancarai 22 responden yang berasal dari aktor politik, kemudian juga akademisi, atau dia pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Dari situ kita mendapatkan jawaban-jawaban mengenai hal-hal yang menghambat perempuan untuk bergabung atau berkampanye sebagai perwakilan di legislatif gitu. Jadi di sini kita menemukan kalau kita belajar politik gitu ya, politik itu sering diibaratkan sebagai kotak hitam gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam prosesnya, karena itu banyak terjadi kerahasiaan, banyak jejaring-jejaring, atau banyak hubungan-hubungan ekonomi, pendanaan yang kita tidak pernah tahu secara sempurna gitu. Nah, untuk perempuan, kotak hitam politik itu lebih rumit dan lebih kompleks lagi. Jadi ketika perempuan terlibat dalam politik, maka tantangannya akan lebih tinggi karena akses dia tidak sebesar laki-laki. Nah, di situ yang kami temukan setidaknya ada 4 poin gitu ya. Yang pertama, partai politik itu jarang memprioritaskan perempuan di nomor urut pertama di kertas suaranya. Terus kemudian yang kedua, stereotip yang tadi sudah dibahas juga. Jadi ada stereotip di mana ketika calon legislatif perempuan dia berkampanye, kemudian dia masyarakat itu mempertanyakan gitu, kamu masih muda, emang kamu bisa memimpin kita? Atau misalnya, kamu sudah berkeluarga belum? Oh, kalau kamu belum berkeluarga, kamu mah nggak bisa mengurus rakyat, soalnya rumah sendiri aja belum selesai. Usia yang muda apalagi ya Kak ya. Betul, Kamu jadi mah itu bisa apa masih muda gitu ya. iya Betul. sangat membatasi gitu ya. Itu bagi konstituen. Nah, kemudian yang ketiga, padahal mereka ini kader-kader perempuan ini atau misalnya politisi perempuan, mereka sangat genuine gitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi, tapi orang-orang yang ingin mengabdi ini belum tentu memiliki modal kan. Makanya selain keinginan untuk mengabdi, biasanya perempuan itu butuh dukungan dari misalnya keluarga atau dia, karena keluarga itu bukan hanya memberikan dukungan ekonomi tapi juga dukungan pengalaman politik. Jadi misalnya ayahnya atau suaminya pernah, jadi dia bisa memberikan strategi-strategi kepada perempuan ini gitu. Terus kemudian yang terakhir juga, sayangnya memang dalam kampanye-kampanyenya itu baik di sisi ini juga kita bergerak di Pilpres gitu ya. Di Pilpres itu perempuan dipandang tidak sebagai perempuan yang berdaya, tapi mereka dipandang ya udah stereotip ibu-ibu saja gitu. Jadi yang mendefinisikan kebutuhan ibu-ibu ini adalah bapak-bapak atau mayoritas tim-tim yang Laki-laki. mayoritas juga laki-laki gitu. Jadi misalnya kita lihat isu stunting gitu ya. Isu stunting itu dipotret sebagai oh ya udah kebutuhan ibu-ibu pasti ini A, B, C. Tapi ketika ditanyakan apakah benar Bu membutuhkan misalnya makan siang gratis gitu. Belum tentu, karena misalnya ibu-ibu tuh tahu pasti susah untuk membuat menu yang anak itu disukai gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang menurut orang-orang itu kebutuhan perempuan, tapi sebenarnya ketika ditanyakan ke perempuan itu bukan kebutuhan perempuan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa itu baru bisa kita temukan di bagian kualitatif. Oke, menarik banget sih. Nah, apalagi sebentar lagi ini kan berarti penelitian ini tuh khusus diselenggarakan dalam rangka Pilpres kemarin ya? Betul, Pilpres kan berbarengan dengan Pileg gitu ya. Sebenarnya untuk survei di bagian kuantitatif kita melihat
bagian pemilih perempuan dan Pemilih perempuan yang datang yang pernah datang atau kegiatan berpartisipasi politik. di kegiatan politik. Betul. Berarti sepanjang 2024. 2024, Oke. Tapi betul. untuk bagian kualitatif, dia juga mewawancarai aktornya. Jadi politisinya yang pernah atau sedang berkompetisi untuk mendapatkan kursi di DPR. Nah, sekarang ini kan berkaitan dengan pilkada serentak di tanggal 27 November. Nah, kira-kira Kak Malinda dan juga Kak Fajar melihat nggak sih apakah ada pola-pola yang ketika dilakukan saat penelitian Pilpres kemarin ternyata terjadi juga nih pada pilkada ini gitu, dan mungkin apakah ada rekomendasi yang juga bisa dibagikan berkaitan dengan hasil penelitian teman-teman dan juga hadirnya pilkada serentak. Melihat dari pola sebelumnya yang kita temukan di Pilpres, mungkin kami akan memberikan rekomendasi beberapa hal. Yang pertama, dari hasil temuan sebelumnya di kedua penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, kita menemukan bahwa dukungan terhadap perempuan yang maju di kegiatan politik itu masih kurang. Jadi kita mengharapkan adanya dukungan institusional ya dari lembaga politik, terutama partai politik, untuk memberikan dukungan institusional baik secara finansial ya. Resource politik itu cukup besar ya, jadi perempuan perlu didukung untuk lebih jauh lagi mendapatkan posisi di politik, serta juga pemberian posisi strategis atau misalnya tadi nomor urut gitu ya ketika di kertas suara. Lalu yang kedua yang menurut kita juga akan perlu untuk dievaluasi adalah terkait politik uang. Jadi kita memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi gitu ya di pemilu ke depan untuk adanya politik uang. Jadi kita bisa mengawasi pemilihan kita agar terbebas dari politik uang gitu ya. Jadi tidak hanya bersifat transaksional atau bersifat moneter, motif seseorang atau mungkin lebih fokus ke perempuan ketika dia memutuskan berkegiatan atau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Lalu yang ketiga yang menurut kita juga perlu untuk direkomendasikan adalah penguatan pendidikan politik. Ini peran sentral yang harus dilakukan oleh partai politik, di mana partai politik sebagai lembaga itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kaderisasi bagi kader-kadernya, terutama mendorong kader perempuan agar bisa lebih memiliki knowledge yang lebih baik gitu ya di dalam politik, dan nanti ketika mereka terpilih mereka bisa memberikan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang tentu memperbaiki hal-hal yang selama ini buruk atau masih tertinggal, terutama dalam hal ini yaitu terkait dengan hak-hak perempuan. Jadi kita juga merekomendasikan bahwa harus ada kesadaran di masyarakat untuk membagi peran kerja-kerja domestik yang dari tadi sudah kita bahas. Jadi bahwa beban kerja domestik seperti mengurus anak, mengurus rumah, merawat orang tua, selain anak juga, itu adalah tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh laki-laki atau perempuan. Jadi ketika dalam rumah tugas-tugas itu bisa dibagi kepada laki-laki juga, perempuan mempunyai peluang untuk bisa berprestasi dan berdaya di ruang publik. Selain itu juga kita tahu mungkin informasi mengenai calon-calon legislatif perempuan itu sedikit. Jadi kalau di Amerika Serikat itu mereka punya semacam political action committee di mana mereka itu mengawal perempuan-perempuan dengan track record pengalaman profesional, pengalaman advokasi mengenai agenda tertentu, kemudian mereka kumpulkan gitu, namanya Emily's List. Nah, si Emily's List ini mungkin bisa bermanfaat untuk dijadikan koalisi antar partai, kelompok koalisi yang dari berbagai macam partai di Indonesia gitu. Jadi bisa kita adopsi. Yang terakhir tentu saja kita merekomendasikan bagaimana kalau mulai dari kampanye yang sederhana, misalnya dari perempuan pilih perempuan. Karena sebenarnya dari daftar pemilih tetap, juga dari populasi, perempuan itu sedikit lebih banyak dari laki-laki gitu. Jadi bayangkan kalau mereka ini bisa diyakinkan untuk memilih perempuan. Mulai dari situ saja, akan terbuka jalan yang lebih memudahkan
politisi-politisi perempuan ke depannya. Menurut harapan kami seperti itu. Gitu. Oke, betul sih, woman support woman ya, definisi yang sesungguhnya ya. Oke, terima kasih untuk Kak Malinda dan juga Kak Fajar yang sudah berbagi di cerita mini peneliti pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan semoga angka partisipasi perempuan di politik Indonesia ini bisa semakin meningkat ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari cerita mini peneliti kali ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.